wabarakatuh. Izin perkenalkan diri. Nama saya Nabila Feridita Istitilah, NPM 213100082 dari kelompok 8. Di sini saya akan melakukan skill lab kedua, yaitu tentang pemeriksaan fisik pada sistem respirasi. Jadi pada dasarnya di pemeriksaan fisik pada sistem respirasi ini kita akan meliputi 4 tahap. Yang pertama itu dengan cara inspeksi atau dengan cara dilihat langsung dengan menggunakan mata telanjang. Yang kedua yaitu adalah palpasi yang nanti dilakukan dengan cara meraba di beberapa daerah dengan menggunakan kedua tangan. Dan yang ketiga yaitu dengan cara perkusi, dengan cara kita mengetuk nanti menggunakan jari-jari. Kemudian yang terakhir itu adalah auskultasi, dengan cara nanti kita mendengarkan dengan menggunakan stetoskop pada beberapa daerah. Nah, pada pemeriksaan fisik ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik di bagian anterior atau bagian depan dan juga bagian posterior atau bagian belakang. Baik, untuk yang pertama yaitu adalah kita akan melakukan pemeriksaan fisik untuk tahap inspeksi. Baik, pertama-tama itu akan kita lakukan pemeriksaan inspeksi atau dengan cara melihat. Yang pertama akan kita lakukan di bagian atas atau bagian wajah daripada pasien ini. Yang pertama kita nilai adalah rambutnya. Apakah rambutnya pasien ini kering ataukah tidak? Kemudian apakah rambutnya ini mudah rontok ataukah tidak? Kemudian setelah itu kita nilai di bagian matanya, kita nilai di bagian skleranya itu ikterik ataukah tidak, kemudian konjungtiva atau lekukan di matanya itu dia endemis ataukah tidak. Nah, setelah di mata, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi di bagian hidung. Kita nilai di hidungnya ini apakah ada sumbatan, misalnya oleh sekret, gumpalan darah, atau apakah di bagian hidung ini terdapat massa atau suatu tumor. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian mulutnya. Kita lihat di bagian mulutnya ini mukosa, tonsil, dan juga faringnya itu apakah dia dalam batas normal ataukah tidak. Kemudian pada bagian mulutnya ini apakah dia terdapat suatu sekret atau gumpalan yang menyumbat ada ataukah tidak. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan di bagian lehernya ini. Untuk menilai yang pertama itu trakea, apakah trakeanya itu dalam tempat yang sesuai ataukah tidak. Nah, untuk menilai trakea itu kita dapat melihat di bagian infusora jugularisnya di sebelah sini, yang mana dalam keadaan normal trakea itu berada di tengah sini. Nah, selanjutnya juga kita menilai di bagian leher itu apakah terjadi pembesaran daripada kelenjar getah bening, apakah tidak. Baik, selanjutnya yaitu adalah kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi atau dengan cara kita lihat di bagian rongga dadanya. Nah, yang pertama itu adalah kita lihat bentuknya daripada rongga dadanya, apakah simetris atau sama antara bagian kanan dan bagian kirinya. Setelah itu kita juga dapat menilai dari diameter di bagian rongga dadanya, yang mana pada normalnya itu diameter transversumnya itu 2:1 dengan diameter anteroposteriornya. Sedangkan apabila tidak normal, itu diameter transversumnya itu hampir sama atau 1:1 dengan diameter anteroposteriornya. Nah, kemudian setelah itu kita akan menilai apakah pasien ini pada saat bernapas dia menggunakan otot-otot tambahan ataukah tidak. Karena biasanya pada pasien yang retriksi atau pada pasien yang dia pernapasannya itu berat, dia cenderung akan menggunakan otot-otot tambahan. Bagaimana cara menilainya? Yang pertama, kita akan menyuruh pasien untuk menoleh. Karena di bagian sini ini, kan ini tempatnya daripada otot sternocleidomastoideus. Nah, kita perhatikan pada saat pasien itu bernapas, apakah adanya otot-otot tambahan ataukah tidak. Nah, selanjutnya itu adalah yang kita nilai pada saat bernapas, apakah ada retrisi ataukah tidak. Nah, kemudian selain itu juga kita dapat menilai pergerakannya pada saat bernapas, itu apakah simetris ataukah tidak. Nah, kemudian selain itu juga kita dapat menilai apakah di bagian dada ini ada bagian yang cekung ataupun cembung. Misalnya kita dapat melihat di bagian yang cekung itu pada pectus excavatum, kemudian pada bagian yang cembung itu namanya adalah pectus carinatum. Nah, selain itu juga kita nilai lagi apakah di dinding dada ini ada bagian-bagian yang menonjol ataukah tidak saat bernafas. Kemudian apakah ada pelebaran daripada vena ataukah tidak, atau yang disebut dengan venektasi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi atau dengan cara meraba dengan menggunakan kedua tangan di beberapa daerah di bagian dinding dada ini. Yang pertama-tama itu adalah kita harus mengangkatkan tangan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan melakukan palpasi general atau secara keseluruhan di bagian dinding dada dengan menggunakan kedua tangan. Sambil kita raba, apakah terdapat nyeri tekan, kemudian apakah teraba massa atau suatu benjolan, misalnya tumor, ada ataukah tidak. Nah, selanjutnya kita meletakkan kedua tangan kita di bagian anterior dan juga lateral. Yang pertama kita letakkan kedua tangan kita di bagian anterior terlebih dahulu, kemudian meminta pasien untuk bernapas sambil kita nilai apakah pernapasan pasien itu simetris atau tidak. Dengan caranya, yang mana apabila pernapasan simetris, kedua tangan kita itu naik turunnya itu akan sama atau seimbang. Nah, apabila pernapasan pasien itu tidak simetris, maka dari kedua tangan kita ini pada saat pasien bernapas akan ada bagian yang tertinggal pada saat naik turunnya. Nah, setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan yang sama juga di bagian lateral atau di bagian samping.
untuk menilai apakah pernapasannya itu simetris atau tidak. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan ekspansi daripada paru-parunya apakah simetris atau tidak dengan cara kita letakkan kedua ibu jari kita di bagian bawah prosesus hypoideus, yaitu di sebelah sini. Kita cari dulu prosesus hypoideusnya di sebelah mana. Nah, setelah itu jari-jari yang lainnya itu mengitari. Nah, setelah itu kita meminta pasien untuk menarik napas dalam. Nah, yang mana pada normalnya pada saat pasien menarik napas, jarak antara kedua ibu jari ini dia akan merenggang. Sedangkan pada saat pasien menghirupkan napas, jarak antara kedua ibu jari itu dia akan memendek kembali. Nah, itu menunjukkan bahwa pernapasannya itu normal. Nah, selanjutnya setelah pemeriksaan ekspansi ini, kita akan melakukan palpasi pada bagian ictus cordis, yang mana kita akan menggunakan patokan di garis imaginer yaitu garis mid clavicula atau garis bagian tengah daripada clavicula. Yang mana normalnya ictus cordis itu dia terletak di ICS 4 sampai dengan 5 di sepanjang garis mid clavicula sinistra atau di bagian kiri daripada garis tengah clavicula 2 cm ke arah medial. Nah, untuk patokannya itu kita akan mematok dari garis imaginer mid clavicula atau garis bagian tengah clavicula yang dia di bagian sinistra, yaitu di bagian sebelah sini. Yang mana di bawah clavicula itu merupakan ICS pertama, jadi kita langsung cari aja ke ICS keempat dan kelima. Nah, setelah kita sudah menemukan ICS keempat dan 5, itu kita arahkan 2 cm ke arah medial atau ke arah tengah. Selanjutnya, kita raba apakah palpasi ictus cordisnya itu dia melemah atau tidak. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan fremitus pada kedua dada, yang mana nanti kita akan meminta pasien untuk mengucapkan kata 77. Selanjutnya kita akan melakukan perabaan. Nah, baik, 77, 77, 77, 77. Kita nilai, kita bandingkan pada saat melakukan pemeriksaan fremitus ini antara dada kanan dan kiri, apakah dia itu seimbang, apakah tidak, apakah fremitusnya meningkat, ataukah fremitusnya itu melemah. Nah, baik, mungkin cukup sekian pemeriksaan untuk palpasi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian perkusi. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan yang ketiga, yaitu adalah pemeriksaan perkusi, yang mana kita nanti akan mengetuk beberapa daerah di bagian dinding dada pasien dengan menggunakan kedua tangan, yaitu jari tangan kiri itu dia sebagai dasarnya dan jari tangan kanan dia sebagai pengetuknya. Nah, perlu diingat pada saat mengetuk kita itu harus bertumpu pada pergelangan tangan seperti ini, tidak boleh bertumpu pada siku. Nah, pada saat melakukan perkusi juga telapak tangan itu dia tidak boleh menempel pada daerah yang akan dilakukan pengetukan. Nah, baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bunyi-bunyi yang akan muncul pada saat perkusi, yang mana normalnya bunyi tersebut itu adalah sonor. Nah, ada juga bunyi tambahan lain, misalnya ada bunyi hipersonor. Nah, bunyi hipersonor ini biasanya menunjukkan bahwa komponen udara itu dia lebih banyak daripada komponen atau massa padatnya. Misalnya pada penyakit emfisema. Selanjutnya ada bunyi yang lain, yaitu ada bunyi redup. Nah, bunyi redup ini biasanya menunjukkan bahwa massa udaranya lebih sedikit daripada massa atau komponen padatnya. Biasanya pada infiltrat, contohnya yaitu penyakit pneumonia. Kemudian yang terakhir yaitu adalah suara pekak. Nah, suara pekak ini biasanya dia menunjukkan bahwa massa udaranya itu tidak ada. Nah, biasanya itu pada penyakit efusi pleura. Nah, baik, pertama-tama kita akan melakukan perkusi secara general atau secara keseluruhan di bagian dinding dadanya dengan membentuk pola huruf S. Seperti ini. Kita lakukan dengan pola huruf S. Kemudian sambil kita bandingkan antara dada kanan dan dada kirinya itu bunyinya simetris ataukah tidak, apakah dia sonor ataukah tidak. Nah, baik, setelah kita melakukan perkusi secara general, selanjutnya kita akan menentukan batas-batas daripada paru-paru dengan organ-organ lainnya. Nah, yang pertama itu kita akan mengetahui batas daripada paru-paru dengan organ jantung. Nah, dalam menentukan batas antara paru-paru dengan jantung ini, kita itu akan menggunakan dua patokan, yaitu garis imaginer untuk yang vertikalnya itu garis mid clavicula atau bagian garis tengah clavicula, dan juga untuk yang horizontalnya itu adalah spatium intercostale. Nah, untuk mengukur batas paru jantung ini, kita lakukan dari atas ke bawah di garis mid clavicula sinistra atau di sebelah kiri. Seperti ini. Yang mana biasanya itu nanti kita akan menemukan suaranya itu dia dari sonor ke redup. Nah, biasanya di jantung ini kita akan menemukan suara redup itu mulai dari ICS ketiga, 4, 5. Sedangkan untuk ICS 6 itu dia sudah mulai sonor kembali. Nah, baik, selanjutnya kita akan mengukur batas daripada paru-paru dengan
lambung. Nah, untuk batas daripada paru-paru dengan lambung, kita itu akan mengukurnya di bagian dekstra atau bagian kanan. Nah, patokannya itu adalah garis imaginer di bagian anterior aksila atau di sebelah sini. Kita akan melakukan perkusi. Nah, pada saat melakukan perkusi, itu biasanya itu akan dijumpai suara dari sonor menuju ke timpani. Biasanya itu sudah mulai dikenali, itu dia biasanya pada ICS ke-7. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui batas paru lambung, selanjutnya kita akan mengetahui batas paru hepar. Nah, di batas paru hepar ini kita juga akan mengukurnya di sebelah kanan atau di dekstranya dari atas ke bawah, yaitu kita akan mulai melakukan perkusi dari garis mid clavikula atau bagian tengah clavikula. Biasanya itu dia akan dijumpai bunyi dari sonor keredup. Biasanya itu dia mulai terdengar redup itu dia di ICS ke-6 dekstra. Nah, baik, yang terakhir itu kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi atau dengan cara mendengar menggunakan stetoskop di beberapa daerah di dinding dadanya. Jadi, dalam melakukan pemeriksaan auskultasi di paru ini, kita menggunakan stetoskop yang bagian membrannya atau bagian yang besar ini. Pertama-tama kita akan lakukan auskultasi di bagian anterior dan juga lateralnya. Nah, kita auskultasi, kita bandingkan antara kanan dan kirinya. Nah, dalam auskultasi ini kita akan menilai suara dasar daripada paru, yang mana pada dasarnya suara dasar daripada paru itu dia ada 4 ya. Yang pertama yaitu adalah suara trakea. Nah, suara trakea itu kita mengukurnya di bagian trakea itu di suara jugularisnya sebelah sini. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah suara bronkial. Suara bronkial itu dia di percabangan daripada trakeanya sebelah sini. Kita bandingkan kanan dan kirinya. Pada suara bronkial ini biasanya dia fase ekspirasinya dia lebih panjang daripada fase inspirasinya. Selanjutnya yang adalah suara bronkofasikular. Nah, suara bronkofasikular itu biasanya dia tuh di daerah bronkus ya, atau di sela iga pertama dan juga kedua. Kita bandingkan kanan dan kirinya. Kemudian yang terakhir adalah suara vesikular. Nah, suara vesikular itu dia tuh hampir terdapat di seluruh area lapang paru karena dia tuh merupakan percabangan yang paling kecil. Dia hampir di seluruh lapang paru. Oke, nah setelah kita tahu daerah-daerah daripada suara dasar daripada paru tersebut, maka apabila dijumpai suara tersebut di daerah yang tidak seharusnya, maka itu perlu dicurigai bahwanya adalah adanya kelainan atau sesuatu yang cenderung patologis. Selanjutnya, selain suara dasar, paru-paru juga itu mempunyai suara tambahan. Misalnya itu adalah suara ronki. Nah, suara ronki itu dia bisa ronki basah ataupun ronki kering. Misalnya suara ronki itu dia kayak dengkuran. Selanjutnya, yang kedua yaitu adalah suara wheezing. Suara wheezing itu dia tuh seperti suara siulan bernada tinggi ya. Biasanya itu pada penyakit asma. Oke, untuk yang ketiga itu ada suara stridor ya. Untuk suara stridor ini dia seperti suara mengi. Nah, biasanya itu dia terjadi karena adanya penyumbatan pada aliran udaranya. Nah, selanjutnya yang keempat itu dia ada suara pleura fiction root. Nah, buat suara pleura fiction root ini dia merupakan suara yang cenderung keras ya. Biasanya itu dia terjadi karena adanya peradangan atau gesekan pada pleura. Nah, baik, selain mendengarkan pada bagian paru, kita juga di sini akan mendengarkan di bagian jantungnya. Kita akan mendengarkan bunyi jantung 1 dan juga bunyi jantung 2. Selain mendengarkan pada bagian paru, kita juga akan mendengarkan di bagian jantungnya. Nah, pada dasarnya, pada saat kita mendengarkan di bagian jantung, kita itu menggunakan stetoskop yang bagian bel atau bagian yang lebih kecil. Nah, bunyi jantung itu dia pada dasarnya ada 2, bunyi jantung pertama dan bunyi jantung kedua. Yang pertama itu bunyi jantung pertama, dia itu ada katup mitral dan juga katup tricuspidalis. Nah, yang pertama itu ada katup mitral. Katup mitral itu biasanya terletaknya di ICS kelima, mid clavikula bagian sinistra. Selanjutnya ada katup tricuspidalis. Nah, untuk katup tricuspidalis ini dia biasanya berada di ICS keempat, parasternal sinistra. Oke, selanjutnya kita akan mendengar bunyi jantung kedua. Nah, di bunyi jantung kedua ini kita akan mendengarkan di katup aorta dan juga katup pulmonalis. Yang pertama itu adalah katup aorta. Katup aorta itu dia terletaknya di ICS kedua. Nah, ICS kedua itu dia sejajar dengan manubrium sterni. Nah, untuk katup aorta itu dia di ICS kedua yang bagian dekstra atau kanan.
Selanjutnya itu ada katup pulmonalis. Kita mendengarkannya di ICS kedua bagian sinistra. Oke, baik. Telah selesai pemeriksaan pada bagian auskultasi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik paru pada bagian posterior atau bagian belakang. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan di bagian posteriornya atau di bagian belakang. Sama seperti bagian depan tadi, yang pertama kita lakukan inspeksi atau dengan cara melihat di bagian rongga dadanya. Apakah dia bentuknya simetris ataukah tidak, diameternya dia itu simetris ataukah tidak, kemudian apakah ada deformitas seperti gibus dan lain sebagainya, kemudian ada bagian yang cekung, cembung, ada ataukah tidak, kemudian kita lihat juga pergerakan dadanya itu dia simetris ataukah tidak. Nah, selanjutnya itu dengan cara palpasi. Nah, di palpasi ini yang pertama kita lakukan palpasi secara general atau ke seluruh bagian dinding dada dengan menggunakan kedua tangan. Yang pertama kita lakukan di bagian anteriornya terlebih dahulu. Kita nilai apakah terdapat nyeri tekan atau tidak, apakah teraba massa, benjolan atau tumor. Selanjutnya kita juga lakukan palpasi pada bagian lateralnya. Sambil perhatikan pernapasan pasiennya itu dia simetris ataukah tidak. Oke, baik. Setelah melakukan palpasi secara keseluruhan, selanjutnya kita juga di sini akan melakukan palpasi untuk menilai ekspansi daripada pernapasan pasien ini dia simetris ataukah tidak. Dengan cara kita menekan dengan menggunakan 2 ibu jari di bagian poste ke-10. Kemudian minta pasien untuk bernapas secara kuat. Yang mana pada saat inspirasi biasanya jarak antara 2 ibu jari ini dia itu akan melebar, sedangkan pada saat ekspirasi atau saat menghembuskan napas jarak antara kedua ibu jari ini dia akan mendekat kembali. Oke, baik. Setelah itu kita lanjutkan pemeriksaan yang ketiga, yaitu adalah pemeriksaan perkusi dengan cara mengetuk di beberapa daerah. Kita melakukan perkusi secara general dengan membentuk pola huruf S seperti ini. Sama seperti di bagian anterior tadi, kita bandingkan antara kanan dan kirinya, apakah suaranya itu normal apakah tidak. Yang mana normalnya itu kan sonor. Oke, setelah kita lakukan perkusi, selanjutnya kita akan lakukan auskultasi atau dengan cara mendengarkan menggunakan stetoskop. Nah, baik. Kita akan melakukan auskultasi secara general terlebih dahulu di seluruh dinding dada bagian belakang. Kita bandingkan antara paru kanan dan kirinya. Oke. Nah, baik, setelah kita melakukan pemeriksaan auskultasi ini, maka telah selesai sudah pemeriksaan fisik pada dinding dada di sistem respirasi ini. Baik, demikianlah pemeriksaan fisik pada paru di sistem respirasi yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.